Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ananda Ramadan dengan NIM J0316201012 dari program studi teknologi dan manajemen produksi perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan drone spraying. Ini merupakan adalah salah satu tugas sistem manajemen informasi perkebunan. Di tahun 2050, FAO memprediksi jumlah penduduk dunia akan mencapai peningkatan hingga mencapai 9,6 miliar, di mana produksi pertanian harus meningkat sebesar 70% untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia, menurut Budiarto 2019. Jika tidak terpenuhi, dunia terancam krisis pangan. Nah, di sisi lain, adanya sulitnya regenerasi tenaga kerja di bidang pertanian yang mengarah ke fenomena aging farmer, yang banyaknya petani kelompok usia tua. Kurangnya minat anak muda terjun di sektor pertanian dapat diduga disebabkan karena satu, anggapan sektor pertanian pendapatannya lebih kecil ketimbang di sektor lainnya. Yang kedua yaitu adanya persepsi negatif yang identik dengan pekerjaan yang kotor, berat, dan karena berinteraksi langsung dengan lumpur dan harus bekerja berat, seperti mencangkul. Yang ketiga yaitu syarat pekerjaan di sektor pertanian tidak menuntut syarat pendidikan tinggi dan tidak memiliki jenjang karir yang jelas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pemuda kecenderungan untuk berkarir di luar bidang pertanian. Nah, selanjutnya itu mengandung risiko tinggi seperti gagal panen dan diakibatkan oleh bencana alam, fluktuasi harga, dan ketidakpastian lainnya. Perlu berbagai strategi untuk penanggulangan ini, tetapi revolusi pertanian 4.0 terdiri dari Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik, dan sensor serta teknologi 3D printing telah mendorong perkembangannya inovasi pertanian setelah meningkatnya penggunaan informasi dan teknologi komunikasi di bidang pertanian. Apa itu? Nah, di sini ada Agri-Drone Spraying atau Agri-Drone Sprayer. Agri-Drone Sprayer adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk aplikasi pestisida, pupuk cair, dan penyiraman yang lebih tepat sehingga dapat menghindari penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Drone sprayer adalah pesawat atau nirawak yang berfungsi untuk menyemprotkan pestisida untuk membasmi organisme pengganggu tanaman. Drone ini mampu bekerja mandiri sesuai dengan pola yang diinginkan atau yang kita inginkan. Pola dibuat menggunakan perangkat Android dan dipandu dengan GPS. Spesifikasi teknis yang dimiliki adalah daya dukung hingga 20 liter. 1 hektar lahan dapat disemprot dalam waktu 10 menit dengan kecepatan semprot 3 km per jam dan ketinggian 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah. Lebar kerja 4 meter sehingga menghasilkan kapasitas kerja 1,2 hektar per jam atau 0,83 jam per hektar. Penggunaan pestisida di sini dalam penggunaan pertanian sudah sangat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan produksi tanaman. Namun hal ini akhirnya meningkatkan ketergantungan terhadap penggunaan pestisida di kalangan perkebunan maupun pertanian. Nah, penggunaan pupuk cair di sini sudah ada yang ditemukan oleh Muhammad Ansor, pemat petani asal Blitar, yang sudah diresmikan oleh Kemenkumham juga dengan nomor hak paten 000399067. Biosaka namanya. Biosaka ini berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hayati, tumbuhan alang-alangan segala macam yang difermentasi. Nah, menurut penemunya, biosaka ini dicobakan bukan akhir-akhir ini saja. Sudah melakukan riset biosaka tersebut mulai sejak 2006, kemudian mulai dikembangkan secara masif pada tahun 2011 melalui pemberdayaan petani dan pendampingan observasi langsung pada lahan milik petani. Biosaka
bahan dari tumbuhan sesuai dengan saya sebutkan tadi, diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk hingga 50-70%. Nah, kolaborasi ini nih yang akan menjadi peluang di sektor pertanian dan perkebunan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan apa saja sih yang ada di apa aja sih yang ada di drone sprayer pertanian ini. Di sini saya mengambil contoh DJI Agras T30 dengan baling-baling 6. Nah, di sini ada baling-baling yang ditujukan di nomor 1. Selanjutnya ada 2. Yang kedua yaitu ada motornya. Yang ketiga ada ESC. Yang keempat ada indikator depan pesawat. Yang kelima ada senjata bingkai. Yang keenam ada sensor deteksi. Yang ketujuh ada selang. Yang kedelapan ada penyiram. Yang kesembilan ada nozzle-nya. Yang kesepuluh ada katup buang. Yang ke-11 ada radar digital. Yang ke-12 ada radar ke atas. Yang ke-12 yang ke-12 ada radar atas. Yang ke-13 ada head sync. Yang ke-14 yang ke-14 ada pengukur level cairan. Yang ke-15 ada tangki semprot yang disebut tadi mencapai 20 liter dalam sekali penerbangan. Yang ke-16 ada tempat baterai. Yang ke-17 ada kamera FPV maju. Yang ke-18 ada kamera FPV belakang. Yang ke-19 ada landing gear. Yang ke-20 ada antena occlusion system. Yang ke-21 ada antena DRTKTM yang terpasang. 23 ada indikator belakang pesawat. Nah, selanjutnya DJI Agras ini dikendalikan melalui remote control maupun Android. Tetapi di sini saya akan menjelaskan atau menunjukkan tools apa aja yang ada di remote DJI Agras T30 ini. Yang nomor 1 ada antena yang sesuai dengan dilihat di sini. Ada antena, yang kedua ada tombol kembali atau return home, tombol kembali atau fungsi, yang ketiga ada tongkat kontrol, yang keempat ada ini rupanya. Yang keempat ada tombol RTH atau return to home. Yang kelima ada tombol C3 yang dapat disesuaikan. Di sini banyak sekali tombol-tombol yang bisa disesuaikan dengan kemauan pilot untuk memudahkan aplikasi atau fitur-fitur yang ada di DJI Agras T30 ini. Di semua DJI Agras di remote control pasti ada opsi-opsi tombol-tombol untuk mempermudah fitur ini. Nah, yang keenam ada saklar mode penerbangan. Yang ketujuh ada LED indikator. Yang kedelapan ada LED status baterai. Yang ke-9 ada tombol 5D. Yang ke-11 ada tombol konfirmasi. Yang ke-12 ini layar sentuh. Jadi ini sudah layar sentuh untuk memudahkan pilot untuk melihat atau mengoperasikan DJI Agras T30. Yang ke-13 ada pengisian dengan USB-C. Yang ke-14 ada penutup kompartemen. Yang ke-15 tombol kecepatan semprot. Yang ke-16 ada tombol semprot. Yang ke-17 ada port HDMI, slot micro SD. Yang 19 ada port USB-A. Yang ke-20 ada tombol pengalih FPV. Yang ke-21 ada pengalih panggilan cadangan. Yang ke-22 ada ventilasi udara. Yang ke-23 ada opsional tombol lagi. Yang ke-24 juga. Yang ke-25 ada pelindung baterai. Yang ke-26 ada tombol pelepas penutup baterai. Yang ke-27 ada handle. Dengan
banyaknya fitur ini, sang pilot harus sering-sering mengoperasikan maupun mengenali fitur-fitur yang ada di remote control ini untuk menggunakan saat pelepasan buang. Itu tips yang saya baca. Nah, selanjutnya remote control ini mampu mencapai jarak transmisi maksimum 7 km di area terbuka dengan tidak ada intervensi elektromagnetik. Nah, di sini ada skema joystick yang ada di remote control T30 Agras T30. Ini sebagian kiri ada up and down, to left and to right. Right sticknya ada forward, backward, left and right. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan tips-tips bersiap untuk lepas landas menggunakan DJI Agras T30. Nih, pertama itu tempatkan pesawat di tanah terbuka dan datar dengan tidak bagian belakang pesawat menghadap ke arah Anda atau arah pilot. Yang kedua, ada pastikan baling-baling terpasang dengan aman dan tidak ada benda asing di dalam ataupun di atas motor, dan baling-baling dibilah dengan lengan baling-baling dibuka dan kunci dengan terpasang erat. Yang selanjutnya, pastikan tangki semprot dan batik penerbangan terpasang dengan benar. Tuangkan cairan ke dalam tangki semprot dan kencangkan penutupnya. Pastikan keempat garis penutup DJI sejajar dengan arah horizontal dan vertikal atau vertikal. Nyalakan remote control, pastikan aplikasi DJI Agras terbuka dan hidupkan pesawat. Saat aplikasi meminta kalibrasi kompas, diperlukan bentuk lalu dan geser ke bawah. Pilih pengamatan lanjutan, lalu IEU dan kalibrasi kompas. Ketuk kalibrasi kompas dan ikuti petunjuk layar. Dan mengosongkan udara yang terjebak di selang untuk menghindari kesalahan-kesalahan maupun risiko-risiko untuk merusak DJI Agras yang sangat mahal ini. Tentunya pastikan untuk mengkalibrasi pengukuran aliran sebelum digunakan untuk pertama kali. Jika tidak, kinerja penyemprotan dapat terpengaruh. Ini merupakan sedikit tips lepas landas menggunakan DJI Agras 30. Nah, selanjutnya sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan melalui penyampaian saya maupun kata-kata saya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Nah, kemajuan in 4.0 dalam bidang perkebunan maupun pertanian ini sangat dimanfaatkan oleh pekebun dan petani yang ada di daerah-daerah maupun di negara-negara lain. Nah, kemudahan-kemudahan ini sangat memungkinkan untuk perindustrian pertanian perkebunan untuk lebih maju lagi. Dan saya berharap untuk ke depannya kemajuan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan diberi bantuan oleh pemerintah maupun swasta-swasta yang berwenang. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.